תגובות קרב, וזה אחרי התקלויות שנטשו אותי בקרב ולהילחם לבד. נטשתם אותי, לא יצאתם החוצה באפקט החממה. אתם אומרים מחבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש, רצחתי. פה ככה זה עומד. אמא שלי סיימה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה. אתם קבעתם את אמא שלי, אין לי דוח פציעה. מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini harus menanggung konsekuensi dari perang yang telah mereka mulai. Konflik yang kini berada di luar kendali itu justru berbalik menghantui mereka. Di Amerika Serikat, sekitar 8 juta warga turun ke jalan untuk memprotes para pemimpinnya. Alasannya jelas, karena perang tersebut telah menelan banyak korban sipil dan mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Kini Israel pun menghadapi situasi serupa. Di negara tersebut, ribuan warga turun ke jalan menuntut agar Netanyahu segera menghentikan perang melawan Iran. Hal ini tentu semakin menambah tekanan yang dihadapi Netanyahu dan para pejabatnya. Kini pertanyaannya, apakah rezim Israel akan mampu bertahan atau justru mulai menuju keruntuhan? Krisis di dalam Israel kini bukan lagi sekadar gejolak kecil. Tekanannya telah berubah menjadi gelombang besar yang datang dari berbagai arah sekaligus. Pada 2026, jalanan Tel Aviv dan Yerusalem dipenuhi demonstran yang membawa satu tuntutan utama. Perang harus dihentikan dan wajib militer harus ditolak. Gerakan ini jelas bukan aksi kecil. Ribuan orang turun ke jalan, bahkan bergerak mendekati pusat kekuasaan, termasuk kawasan sekitar kediaman Benjamin Netanyahu. Ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik telah melampaui batas. Bukan lagi sekadar kritik di media sosial, tetapi sudah mengarah langsung ke jantung pemerintahan. Menariknya, penolakan ini tidak hanya datang dari kelompok liberal atau aktivis anti-perang, melainkan juga dari komunitas ultra-ortodoks atau Haredi. Mereka secara terbuka menolak wajib militer, bahkan sempat bentrok dengan polisi karena menilai perang ini tidak sejalan dengan keyakinan mereka. Di titik inilah ironinya terlihat jelas. Saat negara menghadapi ancaman dari luar, solidaritas internal yang seharusnya menguat justru mulai retak. Bukannya bersatu, masyarakat Israel malah terbelah dalam memandang perang ini. Keadaan semakin rumit karena konflik politik di dalam pemerintahan juga ikut memanas. Koalisi yang dipimpin Netanyahu terus mendapat tekanan dari oposisi. Tokoh seperti Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan menteri luar negeri, secara terbuka memperingatkan bahwa pemerintah sedang mendorong agenda ekstrem dan memperdalam perpecahan, bahkan ketika situasi perang telah mengarah pada ancaman keamanan yang serius. Sementara itu, parlemen tetap membahas kebijakan kontroversial yang dianggap tidak peka terhadap kondisi darurat nasional. Artinya, konflik yang muncul bukan hanya antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga merambah ke tubuh elit politik sendiri. Ini membentuk kesan bahwa kepemimpinan Israel saat ini tidak benar-benar solid, bahkan di tengah krisis. Di tingkat akar rumput, kemarahan kini terasa semakin nyata. Di kota Arad misalnya, situasinya justru berbalik arah. Para pemukim Israel meluapkan amarah kepada pejabat mereka sendiri, termasuk Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir. Pemerintah dituding bertanggung jawab atas korban jiwa dan kerusakan akibat serangan. Ucapan-ucapan keras pun bermunculan, mencerminkan betapa dalam kekecewaan yang dirasakan. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Warga Israel mulai kehilangan kepercayaan terhadap narasi resmi, bahkan sebagian secara terbuka menyebut Netanyahu sebagai sosok paling korup. Kritik kini datang dari dalam negeri sendiri, menambah tekanan psikologis yang kian berat bagi pemerintah. Namun, tanda paling nyata dari krisis ini terlihat pada gelombang emigrasi. Bandara Ben Gurion dilaporkan dipenuhi warga yang berusaha meninggalkan Israel. Bahkan sempat terjadi bentrokan dengan petugas akibat kepanikan dan keterbatasan akses penerbangan. Krisis internal Israel saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ini merupakan akumulasi dari berbagai tekanan. Perang berkepanjangan, kebijakan kontroversial, serta kegagalan membangun konsensus nasional. Yang paling mengkhawatirkan, semua ini terjadi secara bersamaan.
menciptakan situasi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Di balik citra kuat Israel Defense Forces atau IDF, kini mulai terlihat kondisi yang jauh lebih rapuh. Perang berkepanjangan, tekanan tanpa henti, dan paparan kekerasan ekstrim mulai meninggalkan dampak mendalam. Bukan hanya di medan tempur, tetapi juga pada kondisi mental para prajuritnya. Salah satu isu sensitif yang mencuat adalah dugaan bahwa jumlah korban di tubuh militer tidak sepenuhnya transparan. Muncul kecurigaan bahwa sebagian kerugian, terutama di tingkat komando atau unit strategis, tidak diungkap secara terbuka. Informasi yang beredar menyebut adanya serangan yang menargetkan fasilitas penting, memicu dugaan publik bahwa skala kerugian sebenarnya jauh lebih besar dari yang disampaikan. Namun krisis ini tidak berhenti pada angka korban. Ia menembus lapisan yang lebih dalam, soal loyalitas. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana seorang tentara cadangan Israel justru membocorkan informasi sensitif kepada agen Iran. Dengan imbalan yang tidak besar, ia menyerahkan data penting, mulai dari lokasi sistem pertahanan hingga detail operasional. Ini bukan sekadar tindakan individu, tetapi mengarah pada pola yang lebih luas. Puluhan kejadian serupa dilaporkan, menandakan bahwa celah keamanan kini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh militer sendiri. Fenomena ini menjadi sinyal perubahan yang berbahaya. Ketika tekanan mental, kelelahan, dan kebingungan moral bertemu dengan dorongan ekonomi atau manipulasi digital, batas antara kesetiaan dan pengkhianatan menjadi semakin tipis. Di sisi lain, krisis kesehatan mental berkembang menjadi persoalan serius. Data menunjukkan lonjakan tajam kasus PTSD di kalangan tentara. Lebih dari separuh prajurit yang menjalani perawatan mengalami trauma berat akibat paparan langsung terhadap pertempuran intens di Gaza. Dampaknya terlihat sangat nyata. Dalam 2 tahun terakhir, ratusan tentara dilaporkan mencoba mengakhiri hidup mereka. Angka bunuh diri meningkat signifikan, bahkan didominasi oleh pasukan tempur aktif. Banyak dari mereka tidak sempat mendapatkan bantuan psikologis sebelum semuanya terlambat. Sistem yang ada pun mulai kewalahan. Rasio tenaga kesehatan mental sangat tidak seimbang. Satu petugas harus menangani ratusan korban trauma. Kondisi ini membuat banyak kasus tidak tertangani secara optimal, sehingga memperburuk kondisi para veteran maupun prajurit aktif. Tidak sedikit pula yang akhirnya memilih meninggalkan militer. Lebih dari 1.000 personel dilaporkan diberhentikan karena gangguan psikologis. Sementara mereka yang masih bertugas, banyak yang mengalami kelelahan ekstrem, kehilangan motivasi, dan diliputi ketakutan untuk kembali ke medan perang. Kasus desersi pun kian meningkat. Sejumlah prajurit memilih tidak kembali ke kesatuan, meninggalkan tugas di tengah konflik yang belum menunjukkan titik akhir. Jika tekanan dari dalam belum mereda, Israel kini juga menghadapi tekanan besar dari luar negeri. Di arena internasional, posisi Israel semakin terpojok. Perkembangan penting terlihat di International Court of Justice ketika semakin banyak negara turut ambil bagian dalam proses hukum terhadap Israel. Negara seperti Islandia dan Belanda secara resmi menyatakan bergabung dalam gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan. Dengan total 18 negara yang terlibat, isu ini jelas bukan lagi sekadar konflik kawasan, melainkan telah menjadi perhatian global. Narasi yang berkembang pun semakin keras, tidak hanya menyoroti dugaan pelanggaran hukum internasional, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa para pemimpin Israel, termasuk Benjamin Netanyahu, dapat menghadapi konsekuensi hukum serius di masa mendatang. Tekanan serupa juga terlihat di forum global seperti Dewan HAM PBB di Jenewa. Dalam salah satu sesi, anggota parlemen Hong Kong, Dominic Lee, secara terbuka mengkritik apa yang ia sebut sebagai standar ganda barat terhadap Israel. Pernyataannya cukup tajam dan memicu kontroversi, dengan menyoroti bahwa isu hak asasi manusia kerap digunakan secara selektif. Di luar forum resmi, gelombang protes global terus meluas. Dari kota-kota besar di Eropa hingga kawasan Timur Tengah, ribuan orang turun ke jalan. Mereka membawa bendera, menyuarakan tuntutan penghentian perang, serta menunjukkan solidaritas terhadap korban konflik di Gaza dan wilayah lainnya. Menariknya,
Gelombang protes ini tidak hanya muncul di negara-negara yang sejak lama bersikap kritis terhadap Israel. Bahkan di negara yang sebelumnya cenderung netral atau relatif bersahabat, suara publik mulai bergeser. Ini menjadi sinyal bahwa opini global sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan terjadi di Republik Ceko ketika sebuah fasilitas yang berkaitan dengan industri pertahanan Israel dilaporkan dibakar oleh kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari gerakan perlawanan. Meski masih dalam tahap penyelidikan, kejadian ini menunjukkan bahwa ketegangan tidak lagi terbatas pada ranah diplomasi, tetapi mulai merambah ke aksi langsung di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, Israel tidak hanya berhadapan dengan ancaman di medan perang, tetapi juga harus menghadapi perubahan arah opini dunia yang perlahan berbalik dan berpotensi menjadi tantangan besar. Di tengah tekanan dari dalam negeri dan meningkatnya isolasi global, Israel kini berada di persimpangan yang sulit, mempertahankan kepemimpinan yang ada atau membuka jalan bagi perubahan politik. Pilihan ini akan sangat menentukan arah stabilitas jangka panjang, tingkat kepercayaan publik, serta posisi Israel di panggung internasional. Apakah mampu bangkit kembali, atau justru semakin terjebak dalam krisis yang berkepanjangan?